ke dokter, terus dibilangnya aku penyakit GERD nih. Jadi asam lambung tuh katanya naik, terus muntah-muntah, mual. Aku sekarang takut dok, kalau misalnya puasa Ramadan bisa nggak ya sebenarnya kalau punya penyakit GERD? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di Kamis Medis spesial Ramadan kali ini, saya mau bahas nih tentang gimana sih caranya pasien yang memiliki penyakit GERD itu bisa berpuasa. Simak terus video ini sampai habis ya untuk dapat insight-nya. GERD sendiri itu definisinya adalah gastroesophageal reflux disease, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan menjadi suatu penyakit di mana reflux asam lambung itu terjadi. Jadi adanya kenaikan dari asam lambung itu sampai bisa naik ke saluran pencernaan bagian atas sampai ke kerongkongan. Hal ini menimbulkan berbagai gejala. Saat asam lambung naik, itu akan terjadi rasa asam atau pahit nih di dalam mulut. Karena kan tadi ya asam lambungnya itu bisa naik sampai ke bagian kerongkongan. Terus yang kedua itu terjadi rasa sensasi panas atau terbakar di bagian ulu hati. Jadi seperti nyeri ulu hati lah kalau disebutnya. Nah, selain itu pasien GERD itu bisa juga mengalami mual, begah perutnya, terus muntah, bahkan ada yang sampai gangguan pernafasan dan juga nyeri di bagian dadanya. Nah, berdasarkan studi ternyata orang yang mengalami GERD atau pasien-pasien yang mengalami GERD ini ternyata masih bisa berpuasa. Bahkan puasa itu dinilai dapat menurunkan gejala-gejala yang dialami orang yang mengalami GERD, teman-teman. Nah, kenapa? Itu alasannya karena saat berpuasa pola makannya jadi lebih teratur, jam makannya lebih teratur, terus juga kita saat berpuasa akan mengurangi cemilan-cemilan yang tidak sehat nih yang biasanya kita makan saat siang hari. Terus juga saat berpuasa kita kan dianjurkan untuk mengontrol emosi kita. Sedangkan salah satu penyebab asam lambung naik itu salah satunya adalah stres mental nih teman-teman. Jadi saat kita mampu mengontrol emosi kita, berarti tandanya kita bisa juga mengendalikan GERD-nya juga. Jadi ada 9 tips yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah saat teman-teman punya penyakit GERD atau biasa didiagnosa oleh dokter itu mengalami GERD, teman-teman yang pasti saat berpuasa itu untuk tidak menunda berbuka dan juga tidak melewati makan sahur nih teman-teman. Karena jika teman-teman menunda si waktu makan atau bahkan tidak sahur, itu akan terjadi pengosongan di bagian lambung tuh yang akan lebih lama dibandingkan waktu yang seharusnya kita makan ya. Jadi itu malah bakal memicu penyakit GERD-nya. Terus juga saat kita makan pada masa sahur dan juga masa buka puasa, itu juga kita dapat mengganti nih energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, kenali makanan-makanan yang dapat meningkatkan asam lambung. Nah, apa aja nih? Sebetulnya ini akan berbeda di tiap orang ya teman-teman. Tapi yang pasti saat makan sahur atau saat berbuka, teman-teman pastikan untuk memilih menu yang komposisinya tuh ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein dan juga sayur dan buah dan juga cukup air putihnya. Yang ketiga, hindari makanan-makanan ini, yaitu makanan tinggi lemak. Kenapa? Karena saat kita makan makanan yang tinggi lemak, seperti misalnya kayak jeroan gitu ya, terus yang susu yang tinggi lemak itu bisa dapat memicu si kerja lambungnya lebih keras nih teman-teman, dan dapat memicu si GERD-nya itu sendiri. Terus teman-teman juga hindari makanan yang asam, makanan yang pedas. Terus kalau misalnya teman-teman penyuka kopi atau teh, itu sebaiknya juga dikurangi nih konsumsi kopi dan tehnya, atau minuman-minuman yang mengandung kafein. Yang keempat,
saat sahur dan berbuka itu teman-teman kalau bisa makannya tidak langsung dalam porsi yang banyak, jadi perlahan-lahan, dan kalau bisa tuh yang memang yang lembut dulu nih teksturnya. Yang kelima itu pertimbangkan teknik memasaknya teman-teman. Jadi karena kalau kita tahu tadi ya, saat makan makanan yang tinggi lemak, yang banyak minyaknya, itu dapat memicu si asam lambung ini menjadi naik. Karena kerja lambungnya tadi kan lebih meningkat ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan juga proses memasaknya. Sebaiknya memasak dengan proses mengukus, merebus, atau juga teman-teman bisa prosesnya menumis atau panggang atau bakar, bisa menjadi satu pilihan. Saya pernah bikin videonya di sini untuk proses memasak mana yang paling bagus, boleh ditonton ya. Yang keenam, ini adalah anjuran yang diajarkan juga di Islam, yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Jadi pastikan teman-teman yang berpuasa tapi teman-teman itu sebetulnya punya riwayat penyakit GERD untuk berhenti makan sebelum kenyang atau tidak makan berlebihan dalam waktu buka atau waktu sahur. Kenapa? Karena jika teman-teman makannya berlebihan, teman-teman akan membuat kerja lambung menjadi lebih ekstra nih. Nah, ini bisa memicu si penyakit GERD itu terjadi. Jadi sebaiknya anjuran dalam Islam itu yang berhenti makan sebelum kenyang menjadi anjuran yang memang teman-teman pakai nih saat berpuasa. Yang ketujuh adalah jangan langsung berbaring atau tidur setelah makan. Pastikan ada sekitar waktu 2-3 jam untuk lambung melakukan pengosongan nih teman-teman, atau mencerna makanannya. Nah, teman-teman ini sebetulnya sesuai banget nih dengan anjuran Islam. Dimana kan kalau di Islam sendiri kita dilarang lagi untuk tidur setelah subuh ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin nih, waktu pas sahur itu kan sebetulnya mendekati subuh kan, sekitar mungkin teman-teman sahur jam 4 ya, subuhnya sekitar jam 5 misalnya. Nah, itu kan berarti kalau teman-teman langsung tidur berarti cuma jeda sejam nih dari waktu makan sahurnya. Nah, jadi pastikan teman-teman yang punya GERD itu untuk tidak langsung tidur lagi setelah makan, baik itu makan sahur maupun makan saat buka puasa. Yang kedelapan itu kelola stres dengan baik. Jadi saat berpuasa sebetulnya adalah waktu dimana kita latihan manage emosi kita gitu, mengatur emosi kita, karena kan sebetulnya dalam Islam sendiri puasa ini adalah latihan kita untuk lebih bersabar, untuk nggak marah gitu kan. Ini juga bisa nih untuk teman-teman mengendalikan hal-hal yang dapat beresiko terjadinya GERD gitu, hal-hal yang menimbulkan stres terus jadinya malah bikin terjadi GERD. Nah, ini nih adalah waktu yang cocok ya di bulan puasa. Yang kesembilan adalah kalau teman-teman ngerasa tetap lambungnya nih kok kayaknya nggak nyaman ya, aku bisa puasa nggak nih? Nah, teman-teman bisa minum obat dulu sehari sebelum atau di saat sebelum sahur nih teman-teman, untuk biar si asam lambungnya lebih terkendali. Dan sebetulnya tubuh kita tuh sudah dirancang oleh Allah untuk bisa beradaptasi. Jadi biasanya proses rasa-rasa begar, rasa nggak nyaman di perut, rasa terbakar itu biasanya terjadi di awal-awal hari puasa gitu. Jadi pas sudah mulai pertengahan atau mulai akhir, teman-teman akan mulai terbiasa. Tapi ada tapinya, jika teman-teman merasa lebih aman kalau misalnya konsultasikan dulu ke dokter nih. Jadi teman-teman bisa konsultasikan ke dokter tentang kondisi medis teman-teman sebelum teman-teman menjalankan puasa Ramadan. Jadi bisa di beberapa hari sebelumnya untuk memastikan apakah teman-teman boleh berpuasa atau tidak. Kesimpulannya adalah teman-teman yang mempunyai penyakit GERD atau terjadinya peningkatan asam lambung nih, yang bikin perutnya begah, terus juga mual muntah, nyeri di dada, sampai sesak di pernafasan, itu masih dibolehkan puasa dengan memikirkan syarat dan ketentuan berlaku seperti yang di video tadi. Jadi teman-teman bisa pastikan dulu untuk menghindari makanan yang memicu GERD, terus juga untuk tidak melewati makan sahur dan juga buka, dan juga konsultasikan juga untuk obat-obatan yang perlu dikonsumsi selama teman-teman akan berpuasa.
Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Semoga info ini bermanfaat. Boleh di-share ke teman-teman lain yang punya penyakit GERD dan ingin berpuasa. Dadah, semoga lancar puasanya. Assalamualaikum.